Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan dalam masa pandemi ini untuk memakai masker yang 3 lapis. Jaga jarak, hindari keramaian, rajin mencuci tangan, rutin berolahraga, dan gaya hidup sehat. Oh ya, pada kesempatan kali ini kita juga akan mengkampanyekan untuk mengurangi penggunaan plastik. Caranya seperti apa? Yaitu membawa tas kain dari rumah ketika berbelanja. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kependudukan dan lingkungan. Nah, ada hubungannya dengan kampanye di awal tadi tentang pemakaian tas kain ketika berbelanja terhadap lingkungan yang akan kita bahas nanti. Baik, kita bahas yang pertama dulu tentang kependudukan. Berbicara tentang kependudukan, maka di sana ada dinamika populasi. Apa itu dinamika? Yaitu keadaan yang berubah-ubah. Apa yang berubah? Bisa jumlahnya bertambah atau jumlahnya berkurang. Atau bisa juga komposisi dari populasi tersebut yang berubah. Apa saja yang mempengaruhi dari populasi tadi? Itu ada 3 faktor. Yang pertama, ada hubungannya tentang bab yang sudah kita pelajari, yaitu tentang reproduksi manusia atau tingkat kelahiran, atau sering juga disebut dengan natalitas. Faktor yang kedua yang mempengaruhi populasi atau kependudukan yaitu lawan dari tadi. Jika tadi angka kelahiran, yang kedua kematian atau disebut dengan mortalitas. Yang ketiga yang mempengaruhi kependudukan yaitu migrasi atau perpindahan. Baik, kita bahas dulu yang pertama tentang kelahiran atau natalitas. Nah, berbicara kelahiran, ada yang disebut juga tentang angka kelahiran. Apa itu angka kelahiran? Angka kelahiran adalah jumlah bayi yang lahir hidup dalam 1000 populasi terhitung masanya 1 tahun. Nah, jadi dari definisi tersebut kita buat rumus angka kelahiran sama dengan jumlah bayi yang lahir dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah keseluruhan penduduk wilayah tersebut dikalikan dengan 1000. Adapun kategori angka kelahiran tersebut dapat kita bagi lagi menjadi 3. Angka kelahiran dapat dikatakan rendah jika setelah kita hitung hasilnya itu kurang atau kecil dari 20. Maka angka kelahiran tersebut kita kategorikan sebagai angka kelahiran yang rendah. Terus, jika angka kelahiran yang kita hitung tadi berada di kisaran antara 20 sampai 30, maka angka kelahiran tadi masuk dalam kategori sedang. Nah, selanjutnya, jika angka kelahirannya besar dari 30, maka disebut dengan angka kelahiran yang tinggi. Yang kedua, kita bahas tentang mortalitas atau kematian.
Jika tadi ada cara menghitung angka kelahiran, nah di sini juga kita akan bahas tentang menghitung angka kematian. Caranya hampir sama, hanya saja diganti berapa jumlah yang meninggal. Untuk menghitung angka kematian, itu sama dengan jumlah orang yang meninggal dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduknya dikali 1000. Jika angka kelahiran punya kriteria atau pembagian tingkat rendah, sedang, dan tinggi, begitu juga dengan angka kematian, ada rendah, ada sedang, dan juga tinggi. Angka kelahiran dikatakan rendah jika setelah kita hitung berdasarkan rumus tadi itu berada di bawah angka 14, maka akan masuk kategori rendah. Dan jika setelah kita hitung masuk nilai antara 14 sampai 18, maka kita golongkan atau masuk dalam kategori sedang. Sementara jika hasilnya besar dari 18, maka nilainya atau kategorinya masuk ke dalam angka kematian yang tinggi. Oke, tadi sudah kita bahas tentang natalitas atau kelahiran, mortalitas kematian. Kita bahas yang ketiga, yaitu tentang perpindahan atau migrasi. Nah, jadi migrasi juga mempengaruhi kepadatan suatu populasi dalam suatu wilayah. Migrasi juga sudah pernah dipelajari mungkin di pelajaran IPS. Migrasi perpindahan, ada yang datang, ada juga yang pergi. Jadi yang datang itu disebut dengan imigrasi. Jadi jika ada orang yang datang ke sini, ke wilayah kita, itu disebut dengan imigrasi. Dan jika dia pergi meninggalkan, itu disebut dengan emigrasi. Ada juga yang disebut dengan istilah urbanisasi. Mungkin sudah sering mendengar urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, jadi pelajaran itu saling terkait antara pelajaran IPA dan IPS-nya. Baik, kita sudah mempelajari tentang kependudukan. Selanjutnya kita belajar tentang lingkungan. Nah, lingkungan juga sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 7 kalau tidak salah. Nah, hubungan antara kependudukan dengan lingkungan, jika misalnya jumlah populasi meningkat, maka potensi pencemaran lingkungan juga biasanya akan meningkat. Apalagi jika populasi meningkat, misalnya berkurangnya ketersediaan air bersih. Di kelas 7 juga kita sudah belajar tentang indikator-indikator apa saja air dikatakan bagus, mulai dari warnanya, ada pH-nya, ada rasanya, ada kandungan oksigennya dalam. Nah, udah kita pelajari. Juga ada keterkaitan antara peningkatan populasi dengan tingkat kebersihan udara. Nah, apalagi pengaruhnya? Meningkatnya populasi dapat mengurangi jumlah lahan pertanian. Baik, kembali lagi ke kampanye awal tentang pengurangan jumlah plastik. Tentu saja ada hubungannya dengan lingkungan. Nah, langkah nyatanya atau langkah konkretnya dapat kita mulai yang mungkin sebagian menganggap hal kecil, yaitu membawa tas kainnya dari rumah untuk dibawa ikut berbelanja ke pasar. Jadi tidak perlu minta plastik lagi. Terakhir, kita akan coba mengutip referensi dari Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 56,
yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Sekian dulu pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.